Ainur Lela sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin setang. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Wah, aku harus memberitahu kepada pemuda yang lain. Dan berita dari radio BBC London di Bandung mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sama sekali sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Benar, temanku. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI ada bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang di proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, saya akan menyampaikan kabar ini kepada pemuda yang lain. Kalian berempat pergilah ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita ini. Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Pada pertemuan itu, terdapat beberapa golongan nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya tadi mendengar berita Jepang telah menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari para golongan pemuda mengadakan rapat dan menyetujui untuk Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak boleh begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dari Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha masyarakat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang kita tunggu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon diri untuk pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Kemudian, para anggota golongan tua berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi kejadian tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Bagaimana nih golongan tua tidak setuju?
Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Menculik? Iya. Benar, dengan begitu Jepang tak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi akan dibawa kemana? Renyah Sdingklok? Apakah tempat itu aman? Mungkin. Saya akan menghubungi Subena untuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik? Benar, kami akan membawanya ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberi keamanan? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Baik, terima kasih. Sama-sama. Subena setuju untuk memberi keamanan. Tapi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepatnya, jam 4 subuh mungkin besok. Apakah saya setuju? Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudandro Subindo. Ada apa ini? Loh, Bung Hatta, kok ada di sini? Ya enggak tahu, kalau tanya saya. Lah Bung Karno, kenapa di sini? Saya diculik. Lah sama. Apa rencana kalian membawa kita kemari? Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Iya, Bung. Tanpa Jepang kita bisa merdeka sekarang juga. Jepang sudah menyerah, Bung. Kenapa kalian percaya berita itu? Kan saya udah bilang kemarin, kita tunggalan Jepang. Kami tidak setuju jika merdeka di bawah Jepang. Benar, kami para pemuda ingin merdeka dengan hasil jerih payah sendiri, bukan dari Jepang. Benar, jika kita merdeka atas Jepang, artinya kita bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah kembali. Setelah perbincangan yang panjang dengan para pemuda di hadapan Sudanko, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan rencana pemuda. Bertepatan dengan peristiwa di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta harusnya menghadiri rapat PPKI. Namun mereka menghilang. Subarjo segera menghubungi Laksamana Maeda. Setelah diketahui keberadaannya, Subarjo kemudian membujuk agar Soekarno-Hatta dikembalikan. Didampingi Yusuf Kunto, Subarjo kemudian menjemput Soekarno-Hatta dan tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Namun, karena masih ada keraguan antara golongan muda dan golongan tua, terjadilah percakapan antara Subarjo dan Subeno. Apakah proklamasi terlaksana sebelum tengah malam nanti? Itu tidak mungkin. Kita akan kembali ke Jakarta dulu dan itu akan menyita banyak waktu. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Aku akan berusaha. Saya jaminannya. Tembak matilah saya kalau jam 12 siang belum terlaksana proklamasi. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Permisi, Pak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silahkan masuk. Saya akan menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, di ruang mana kita akan mendiskusikannya? Silahkan kalian berada di ruang sini. Saya akan berdiskusi sebentar. Terima kasih, Pak.
Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, sudah siap membacanya? Dengan senang hati. Proklamasi. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BBBPAI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung Karno. Bagaimana pendapat kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Arif Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapatmu sekali. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bu Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, saya setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikan ini. Baiklah Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Alhamdulillah, akhirnya semua telah berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita telah menyediakannya. Baiklah Pak, kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya, bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bu. Sud, Latif, kemarilah. Tolong kibarkan bendera ini. Baiklah, dengan senang hati. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.